Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Shadaqallahu adzim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata, tegakkanlah, kokohkanlah sholat. Wa atuz zakah, dan berikanlah zakat. Warka'u ma'ar rakiin, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Atamuruna nasa bil bir, apakah kamu akan memerintahkan manusia untuk kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian pun membaca Alkitab. Afala ta'qilun, apakah tidak berakal? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan menguraikan surat Al-Baqarah ayat 43 dan 44. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 ini ada perintah kepada Bani Israel, 3 perintah. Kemudian di dalam ayat 44 ada teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kita yang pertama dulu, wa aqimus sholata, tegakkanlah, kokohkanlah sholat. Nah, jadi ayat ini memerintahkan kepada mereka untuk melaksanakan sholat. Nah, perintah sholat ini tidak hanya untuk mereka Bani Israel, tetapi juga kepada kita selaku umat Islam. Walaupun secara khusus ini ada hubungannya dengan Bani Israel. Wa aqimus sholata, perintahnya sholat itu bukan dengan kalimat shollu, ya, tetapi dengan tegakkanlah sholat. Aqimu itu diambil dari qawama. Ya, qawama itu diambil dari koma. Koma itu berdiri, tegak, lurus seperti tiang, ya. Nah, para hadirin rahimakumullah, apa itu yang disebut dengan iqamatus sholat? Ya, iqamatus sholat berbeda dengan sholat. Kalau iqamatus sholat, yaitu sholat yang benar-benar sholat. Kalau Syekh Nawawi Al-Bantani menguraikan bahwa iqamatus sholat itu, dan juga Al-Maraghi dalam tafsir mengatakan yang disebut iqamatus sholat itu sholat yang zohiron wa batinan. Sholat secara zohir dan sholat secara batin. Nah, bagaimana sholat secara zohir? Ya, seperti manusia. Di manusia ini ada yang disebut dengan ruh. Nah, kemudian ada yang disebut dengan organ vital. Bukan alat vital, organ vital.
Jadi organ tubuh itu merupakan vital bagi kehidupan manusia. Kalau tidak ada itu, nggak akan bisa hidup manusia, ya, bagaimanapun juga. Nah, kita sekarang di manusia itu ada ruh. Nah, apa ruh dalam sholat? Ruhnya sholat adalah syarat sah sholat. Mulai dari suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari najis, baik itu di badan, pakaian, dan tempat sholat. Itu merupakan syarat sah sholat. Ruhnya sholat itu, ya. Makanya diwanti-wanti, awas kalau wudhu itu jangan asal-asalan, sebab masih banyak orang yang wudhu hanya sekedar membasuh pipinya, tidak sampai ke telinga sini, batasan mendekati telinga gitu ya. Artinya tidak sesuai dengan standar wajah. Nah, kemudian yang berikutnya yang termasuk ruhnya sholat adalah menutupi aurat. Ini aurat bagi bapak-bapak harus diingatkan, karena banyak yang sholat dengan menggunakan kaos, ya, pendek, selanjutnya pakai celananya kedodoran lagi. Nah, ketika ruku itu sudah mulai kelihatan tuh bokongnya. Terus sujud kelihatan pantatnya. Dan itu sering di rest area, di masjid agung, di masjid besar, kalau sholat berjamaah ada orang yang berpakaian dengan kaos training deh, ya. Nah, oleh karena itu perlu diwanti-wanti bahwa sekalian, kalau kita sholat pakai celana, dicek ini, ya, bokongnya dicek. Jadi saran saya, kaosnya dikedalamkan, kemudian sabuknya diikat, ya, diyakini bahwasanya ketika kita ruku sujud itu tidak ada yang ketarik, ya. Nah, kemudian menghadap kiblat. Ini menghadap kiblat merupakan ruhnya sholat. Allah perintahkan, fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Arahkan wajahmu, ya, ke Masjidil Haram. Jadi kalau di rumah nih Bapak sekalian, itu terutama untuk istri-istri, ya, cobalah pakai kompas, aplikasi sekarang ada kan, HP juga ada, tinggal diletakkan di sini, ya. Berapa itu ukurannya? 209, kan satu putaran ini 360. Nah, kiblat itu 296 derajat. Dari utara muter ke utara lagi kan 360. Nah, kita gunakan arah kiblat itu 296 derajat. Itu arah kiblat kita. Kompas gitu kan, set. Kalau nggak ada aplikasi arah kiblat, gampang pakai kompas, bisa, ya. Jadi jangan sampai orang sholat kiblatnya kamar ke kulon, ke petan, ya, hati-hati Pak. Nah, dah. Kemudian ada yang disebut organ vital di dalam tubuh kita, yaitu kepala kita. Gak ada orang yang bisa hidup tanpa kepala, ya. Nah, oleh karena itulah tidak akan mungkin ada sholat kalau tidak ada rukun sholat. Nah, jadi kepala itu, rukun sholat itu bukan kepala. Nah, oleh karena hati-hati, ya. Ini merupakan rukun sholat itu kepalanya sholat. Kepala tubuh manusia itu kepalanya, penentu hidupnya. Kalau tadi ada ruh, kemudian ada kepala. Nah, rukun sholat, ini kita supaya mengarah kepada aqimus sholah Pak, ya. Rukun sholat itu kan ada 3. Satu, ada rukun kolbi, yang dilaksanakan dengan hati. Dan itu cuma satu, itu niat. Makanya ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, niat dalam hati. Kalau tadi usolli fardhu maghribi makmuman, kemudian nanti setelah ini sholat isya, usolli fardhu isya'i makmuman. Itu minimalnya seperti itu. Nah, kemudian ada rukun kauli, rukun yang diucapkan. Ya, kalau tidak diucapkan, nggak sah. Di samping diucapkan, harus terdengar oleh kita syaratnya.
Satu, takbiratul ihram. Jadi ketika takbir Allah, minimal kedengaran oleh kita. Begitu yang kedua baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari mulai bismillah sampai dengan waladhdallin, itu rukun ucapan, rukun qauli yang harus terdengar oleh kita. Kemudian tasyahud akhir. Ya, yang keempat baca sholawat kepada Nabi minimal Allahumma sholli, dan yang kelima yang termasuk rukun qauli adalah assalamualaikum. Jangan assalamualaikum. Ya, harus ada assalamualaikum. Jangan disamakan dengan salam dengan sama. Assalamualaikum. Waalaikum nih. Ya. Ya. Waalaikum. Jangan lekum. Saya ada yang WA apa? Askum. Naon dia askum? Oh, sing orangnya singkatan tina. Assalamualaikum. Ya. Nah, hati-hati. Kemudian ada rukun fi'li. Rukun fi'li harus dikerjakan. Satu, berdiri, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud. Duduk tasyahud akhir. Itu merupakan rukun sholat. Bangsa perbuatan. Nah, udah ya. Kemudian di dalam tubuh ini ada juga termasuk penyempurna. Artinya orang sangat sempurna kalau memiliki organ tubuh tersebut. Kalau tidak sempurna, tetapi masih bisa kemungkinan besar hidup. Apa itu? Tangan dan kaki. Tangan kaki ini penyempurna, tetapi tidak menjadikan apa? Vital untuk hidup. Artinya bisa jadi ada orang tanpa tangan dan kaki bisa hidup. Ya, saya pernah dulu waktu di pesantren di Caringin, sana daerah Banten gitu, ada seorang yang bisa bikin golok tapi tidak punya tangan, tidak punya kaki. Dia dinamai Ki Bonteng. Nah, disebut Ki Bonteng dia memang tubuhnya seperti bonteng, Pak. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Tapi hebatnya Ki Bonteng bisa bikin golok. Yang pertama goloknya bagus, pada rincang, pandeglang. Ya. Kemudian kehebatan kedua, Ki Bonteng itu punya istri dua, ya. Jadi lamun naik karena motor teh ojek ditekeun ku dua ku istrina gitu. Cele nangkon gitu. Lewe wing mah nya. Kan pandai bicara unggul, semua pada ya takwa, takut sama yang tua gitu. Semen. Tos, ya. Jadi bisa hidup. Nah, apa yang termasuk ke dalam rukun ini? Apa yang termasuk ke dalam tangannya? Sunat ab'an, tasahud awal, kemudian kunut menurut madhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau orang melaksanakan itu sempurna. Kalau tidak, kurang sempurna, tapi tetap sah sholatnya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah aksesoris. Jadi dia hanya hiasan. Apa itu rambut? Nah, rambut itu adalah perumpamaan bagi sunat hayat. Sunat hayat itu dilaksanakan bagus, tidak dilaksanakan pun tetap sah sholatnya. Dan tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Ya, mulai dari mengangkat tangan. Angkat itu bukan wajib, yang penting mah Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang tidak diangkat tangannya tetap aja sah. Meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian diletakkan di atas pusar di bawah dada, itu juga merupakan sunat hayat. Enggak pula, enggak apa-apa. Baca doa iftitah itu termasuk sunat hayat. Baca ta'ud sunat hayat. Baca amin. Kemudian baca Robik Firli, tasbih, surat, itu sunat hayat. Mengeraskan pada waktu, ya disunatkan dikeraskan. Contoh seperti sekarang maghrib, isya, subuh, ya, duhur, asar dipelankan, itu sunat hayat. Andai kata dibalik, nggak jadi masalah. Hari sholat duhur, asar ditarikeun di masjid dia teh. Hari maghrib, isya, subuh dialonkan, gitu. Nggak jadi masalah itu karena sunat hayat. Ngan kurang pantas we gitunya.
Nah, seperti orang gundula, ya. Nah, Bapak sekalian, itu adalah apa? Ya, sholat yang termasuk iqamatus sholat zohiron, mendirikan, menegakkan sholat secara zohir. Ada yang secara batinan, dan ini yang berat, ya, yaitu kata Al-Marughi disebutkan satu khusyuk, yang kedua ikhlas. Ya, khusyuk dalam sholat tidak termasuk rukun sholat, tidak termasuk ruhnya sholat, tetapi itu akan menentukan diterima dan tidaknya sholat. Kata Nabi, Allah tidak akan menerima sholat itu bisa jadi 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, sudusuhu, ya, sudusuhu, sepertiga atau seperenam, tapi yang diterima itu adalah ma'ukila, artinya sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Kalau khusyuknya pada rakaat pertama saja, rakaat pertama yang dapat poin itu, kedua, ketiga, keempat, tidak bisa. Nah, bagaimana khusyuk itu? Ambillah yang ringkasnya. Simpel mah khusyuk ketika kita ngobrol nyambung, tidak khusyuk. Tadi damang alhamdulillah kamana wae ya, kamari teh dia nya, kamari hujanan, tak eta khusyuk teh gitu. Jadi sadar apa yang diucapkan. Sakitu we, bukan khusyuk itu diartikan teu inget nanaon. Aduh, engke teu inget nanaon mah akhirnya tidak ingat rakaat, tidak ingat bacaan. Nah, ya, bukan begitu arti khusyuk. Fokuslah. Nah, untuk bisa itu saya dapat dari guru saya dulu, apa yang dibaca itu kita usahakan untuk didengar. Terdengar bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insya Allah itu mendekati kepada khusyuk. Kemudian Asy-Syaikh An-Nawawi mengatakan salah satu yurisul khusyuk itu menundukkan kepala ketika, ya, kita sholat Allahu Akbar, kemudian nah kepalanya terus melihat tempat sujud. Itu akan mewariskan khusyuk juga. Banyak sih faktor-faktor untuk mewariskan khusyuk. Para hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah ikhlas. Nah, ikhlas ini juga merupakan bagian daripada, ya, adab batinan. Kenapa? Karena ada juga sih orang yang sholat tapi tidak ikhlas. Itu indikasinya, ya, sudah disebutkan. Para hadirin rahimakumullah, kita kembali sekarang. Jadi Allah memerintahkan kepada kita wa aqimus shalah. Nah, kalau sholat itu ditegakkan dengan adab zohiron wa batinan, maka sholat itu akan punya pengaruh besar. Nah, pengaruhnya nanti pada ayat 45, wasta'inu bis sobri was sholah. Sholat akan menjadi pertolongan. Kita sering mendengar inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, ketika orang benar-benar melaksanakan sholat dengan iqamatus sholat, akan jauh sekali di perbuatan keji dan mungkar. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan mungkin, kenapa ya ada orang yang STMJ, sholat terus maksiat jalan, ya, korupsinya jalan terus, ya, gitu. Apa sajalah maksiat, ya, masih jalan. Ketika orang masih belum bisa, ya, gitu, menghentikan atau mengerem, ya, dari perbuatan yang mungkar, bukan sholatnya yang sah, bukan firman Allahnya yang sah, tapi sholatnya, kualitas sholatnya. Maka dia akan menjadi salah satu tanha anil fahsya'i wal munkar. Kemudian sholat itu dia sering mendengar menghapusi dosa-dosa kecil. Nah, sholat yang mana? Sholat yang muqimus sholah. Yang tadi zohiron wa batinan. Zohirnya dilaksanakan, batinnya dilaksanakan. Ya, nah itu Bapak sekalian. Kemudian wa'atuz zakah. Yang kedua, wa'atuz zakah, pasrahkanlah zakat. Berikanlah zakat itu kepada mustahiknya. Nah, ini jadi Bani Israil itu sudah diperintahkan zakat. Walaupun zakatnya beda dengan kita. Karena dalam satu tafsir disebutkan bahwa zakat Bani Israil itu adalah khamsatu wa ishrun, 25%. Ya. Nah, karena umat Islam, umat Muhammad, ya, itu beda dengan mereka, maka dibagi 10 jadi 2,5%. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah,
ada satu rahasia, kata seorang mufassir, ada kalimat aqimus sholat wa atuz zakah. Ini sering kita jumpai ya, kalimat perintah sholat dan perintah zakat. Apa salah satu rahasianya adalah, kalau aqimus sholat itu kita diperintahkan untuk menjaga hablum minallah. Sementara wa atuz zakah kita diperintahkan untuk mablum minanas, menjaga hubungan baik dengan sesama. Ini tidak boleh dipisahkan. Jadi jangan hanya aqimus sholat terus, tapi jiwa sosialnya nggak ada. Itu tidak dibenarkan. Begitu juga sekarang. Wa atuz zakat. Zakat, ayat jalma kan dermawan, sering berbagi. Wah, saya tahu macam berwarna berbagi. Tapi sholat tara, itu juga ya tidak akan begitu berharga nanti di akhirat. Jadi harus dua-duanya, aqimus sholat wa atuz zakat. Hablum minallahnya terlaksana, hablum minannasnya terlaksana. Nah, disambung ini ada juga satu rahasia dengan kata aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat, sok, ayo ya, jaga ibadah sholat, yaitu urusan akhirat. Soal konotasinya aqimus sholat, dirikan sholat itu hubungannya dengan akhirat. Wa atuz zakat, hubungannya dengan dunia. Bagaimana bisa dikatakan hubungan dunia? Ya logikanya kan gini, mana mungkin orang bisa berzakat kalau tidak ada hartanya. Nah, berarti dia punya harta. Bagaimana punya harta kalau dia tidak bekerja? Jadi dengan kalimat wa atuz zakat itu seolah-olah perintah dari Allah kita ini untuk menjadi orang kaya. Ya? Kita ini perintahkan secara langsung untuk menjadi orang yang dengan kekayaan mau berbagi. Ya, ini juga merupakan apa? Merupakan gabungan antara dunia akhirat dengan dunia. Jadi seolah-olah gini, aqimus sholat, setelah kamu melaksanakan sholat, wa atuz zakat, kerja supaya bisa melaksanakan wa atuz zakah, gitu ya. Ini salah satu daripada rahasia-rahasia dari aqimus sholat wa atuz zakah. Kemudian berikutnya warka'u ma'ar raki'in. Hei Bani Israel, rukulah engkau beserta orang-orang yang ruku. Maknanya adalah salatlah beserta orang-orang yang sholat. Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel dan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Kalau dulu Bani Israel diperintahkan warkau ma'roki itu sholatlah beserta Muhammad dan sahabatnya. Jangan misah. Kalau kamu sudah masuk Islam, kamu melaksanakan sholat, kamu atuz zakat, sholatnya jangan sendiri. Warkau ma'rokin. Ya, sholat beserta orang-orang yang sholat, artinya berjamaah dengan baginda Nabi dan sahabat Nabi. Ya, nah hadirin rahimakumullah, dari sini pula kita bisa melihat bahwasanya warkau ma'rokin ini adalah diperintahkan kepada Bani Israel sholatnya pakai ruku. Dari berbagai tafsir dikatakan bahwa Bani Israel itu sholatnya ruku, Pak. Ruku. Jadi syariat dulu mah ya sholatnya tidak ruku. Nah, ketika kamu sekarang sudah masuk Islam, ikut Nabi Muhammad, aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'rokin, yaitu sholat zakat. Caranya yang dipakai adalah cara Nabi Muhammad SAW. Salah satu caranya adalah sholatnya pakai ruku. Itu. Nah, selanjutnya kita beralih pada ayat berikutnya adalah atamuruna nasa bil birri. Apakah kau akan memerintahkan manusia untuk berbuat baik, sedangkan kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Ini ayat di dalam beberapa tafsir seperti yang saya pegang ini ada Tafsirul Jalalain. Bentar Pak ya, saudara. Jadi gini, ayat ini diturunkan kepada ulama-ulama Bani Israel atau ulama-ulama Yahudi. Nah, mereka, Bapak sekalian, memerintahkan kepada kerabatnya yang sudah masuk Islam
dengan perintah usbutu ala dini Muhammad. Hei saudara-saudaraku, kalian sekarang sudah menjadi seorang muslim, pengikut Nabi Muhammad, tetaplah, teguhlah di dalam beragama itu. Ulah goyahnya sing hade beragama itu. Tapi dirinya sendiri tidak. Paham nggak? Jadi si ulama itu nyuruh kepada orang lain untuk tetap kokoh, orang lain di sini kerabatnya, untuk tetap kokoh beragama Islam. Tong balik dia terus dia weh. Sebab agama itu agama yang bagus. Balikannya kunaon atuh mamang teu ikut. Mamang beda NTW heula aya mah. Nah, gitu, Pak. Ya. Nah, di sini sedikit banyak bicarakan tentang ya seorang ulama. Nah, ketika ulama itu ya ini disebutkan untuk ulama-ulama Yahudi. Nah, namun ayat ini nanti bukan untuk ulama Yahudi saja, tetapi juga untuk ulama-ulama Nabi Muhammad SAW. Ya, artinya jangan memerintahkan kepada orang lain untuk berbuat baik sementara dirinya sendiri tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Maka ditegur ku Allah, atamurunan nasa bil birri. Hei, para ulama, apakah kaum akan memerintahkan atau selalu memerintahkan orang lain untuk berbuat baik? Nah, kita bicarakan dulu apa itu al-birru. Birru itu, sekalian, adalah hubungan baik seseorang dengan Allah. Ada 3 komponen. Orang dikatakan berbuat birru, kebajikannya. Bagaimana dikatakan berbuat birru, kebajikan? 1, dia menjaga hubungan baik dengan Allah. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan keluarga. Yang ketiga, menjaga hubungan baik dengan masyarakat secara luas. Dan itu diperintahkan oleh Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, perintah untuk menyembahnya kepada Allah, kemudian wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wa bizil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Kerabat sudah gimana? Wal masakin, ya, orang-orang anak-anak miskin, orang miskin, wal yatama, anak-anak yatim. Sehingga disimpulkan orang yang berbuat bazik itu, kebazikan harus ada 3-tiganya. Kalau tidak ada 3-tiganya, yaitu menjaga hubungan baik dengan Allah, dengan kedua orang tua, kerabat, dan yang masyarakat, itu tidak akan dikatakan berbuat bazik. Ya, makanya ada istilah birrul waliden, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, ini ayat teguran, ya, secara tekstualnya adalah kepada ulama Yahudi, ulama Nasrani, ulama umat Islam, ya, umat Nabi Muhammad. Nah, kemudian apa yang disebut dengan birru di sini? Birru di sini adalah bil iman bi Muhammadin. Karena kan khususnya ini sedang menguraikan tentang tadi ulama Yahudi memerintahkan kerabatnya untuk tetap beriman kepada Nabi Muhammad. Nah, sementara dia sendiri tidak. Hei, kamu apakah mau memerintahkan orang lain untuk tetap iman kepada Muhammad? Watan sauna anfusakum, sedangkan kamu sendiri ya melupakan dirimu. Yaitu bagaimana melupakan? Meninggalkan dirimu, ya, tetap di tempat, tidak mau ikut kepada agama Nabi Muhammad. Artinya, kenapa kamu memerintahkan orang lain sementara dirimu tidak kamu perintah untuk iman kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, di sini dikatakan wa antum tatluna kitab, sedangkan kamu telah membacakan di dalam kitab Taurat bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat buruk sekali, yang mendapatkan ancaman. Dan ancamannya cukup berat. Nah, sedikit. Ada satu sabda Nabi nih, ancaman bagi orang, ya, ulama memerintahkan kebaikan tapi dia sendiri tidak melaksanakan kebaikan. Kata baginda Nabi, ya, gitu. Wa alimun bil ilmi, bukan, ini ada syair, dijadikan syair.
wa alimun bi ilmihi la ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Seorang yang alim, ya, la ya'mala, dia tidak mengamalkan ilmunya, sedangkan dia menyuruh orang lain untuk mengamalkannya, mu'adzabun, maka dia akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Ini keras banget, Pak. Namun ya, ini kita harus bagi dua. Siapa yang disiksa sebelum penyembah berhala? Orang alim. Ya, orang alim mana? Supaya nanti ulah ka ustaz gue kakek, wah iya cina aku disiksa oleh penyembah berhala. Tentunya kayak mau ajar di ustaz berenya ada sih disembah, sih disiksa ke penyembah berhala seperti penyembah berhala. Begini Pak, saya lihat di dalam tafsir Sawi bahwasanya alim itu terbagi dua. Ayat al-alim kafir, ada orang alim tapi kafir, berarti ulama Yahudi atau Nasrani tadi, pendeta lah gitu ya, rahib gitu ya, itu alim kafir. Ayat alim muslim ya. Orang alim inkana kafiron, nah ini kalau orang alim itu kafir non muslim, kemudian dia memerintahkan orang lain untuk berbuat baik sementara dia tidak, maka nanti di akhirat akan disiksa sebelum para penyembah berhala. Artinya siksanya berat, ya, lebih berat daripada penyembah berhala sendiri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu perbuatan dosa, tapi dia sendiri melakukan dosa itu. Maka disiksa lebih berat daripada penyembah berhala. Siapa itu? Orang alim kafir. Bagaimana kalau orang alim musliman? Orang muslim. Ya, itu. Alimnya tapi muslim. Menyuruh orang lain untuk berbuat baik, tapi dia sendiri tidak berbuat baik. Padahal dia tahu bahwa itu adalah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sendiri melanggarnya. Nah, dia akan disiksa dengan siksa apa? Kalau tidak diampuni ya, dia akan disiksa dengan siksa yang paling buruk. Ya, siksa yang paling buruk yang dialami oleh umat Islam yang berdosa. Misalnya gini nih, paling buruk-buruknya siksa bagi orang-orang mukmin yang masuk neraka jahanam, misalnya menggunakan sendal yang terbuat dari bara api. Itu paling berat misalnya. Nah, nanti si orang alim muslim tadi yang tidak mengamalkan ilmunya, dia akan disiksa sebelum atau seberat atau lebih berat daripada orang mukmin yang disiksa. Bahkan ada satu hadis, naudzubillah, ini naudzubillah, saya ya naudzubillah, Allahumma inni as'aluka min ilmil la na'udzubika min ilmil layan poy Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ada satu hadis yang menguraikan tentang beratnya siksaan bagi orang alim yang menyuruh tapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Dalam satu hadis diceritakan bahwa sekalian, ada seorang laki-laki yang mengeluarkan bau busuk yang sangat luar biasa sekali. Bau busuk. Ya, itu baunya tercium begitu luas, viral lah orang main kemana-mana bau nanti. Nah, orang-orang yang menjuri neraka jahanam mencari ini kemana kok bau banget, ini mana sumbernya, dicari deh. Pas dicari deh ketemu, wah itu tuh juga tuh, ya. Dan sebab orang berkerumun di situ sambil ngumpulkan hidung gitu ya. Dicari, ketika dicari situ kaget lah, kok ini kan dai kondang gitu ya. Oh ini kan mubalik terkenal. Ditanya, Syekh, Kiai, ajakan, kenapa kok ada di sini? Bukankah engkau dulu ketika di dunia itu sering mengajak kami untuk melaksanakan kebaikan? Bahkan selalu menghalangi kami ketika akan berbuat maksiat kemungkaran. Tapi kok kenapa ada di sini?
siksa ini begitu berat. Artinya dia mengeluarkan usus yang sangat bau sekali. Dijawab oleh si tadi tuh, ulama tadi. Oh begini, dulu saya memang di dunia sangat begitu rajin menyuruh kamu untuk berbuat yang ma'ruf, tapi justru saya sendiri tidak melaksanakannya. Kemudian aku selalu mencegah kamu berbuat mungkar, tapi justru aku paling getol berbuat mungkarnya. Nah oleh karena itulah, inilah yang balasan yang aku alami. Kata siapa? Kata si alim tadi, yaitu yang mengeluarkan ususnya, ya, sampai orang merasakan bau busuk yang luar biasa. Nah para hadirin rahimakumullah, ini adalah bentuk daripada apa? Siksa yang dialami oleh orang yang mengajak berbuat baik tapi dia tidak berbuat baik. Ya, dia melupakan dirinya sendiri. Para hadirin rahimakumullah, nah di sini disebutkan Allah mengatakan wa antum tatlunal kitaba. Sedangkan kamu itu membaca kitab suci Taurat. Ya, jadi kamu memerintahkan orang lain berbuat baik, tapi kamu lupakan dirimu hingga kamu tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Pan maneh geus maca dina kitab Taurat bahwasanya di dalam kitab Taurat itu ada ancaman bagi orang yang tidak sinkron antara ucapan dan perbuatan. Yaitu mana? Nyuruh orang lain berbuat baik sementara kamu tidak, itu tidak sinkron, diancam tadi di kitab Taurat. Kamu tahu itu kan ancamannya? Iya sih, atau kunaon dilaksanakan? Matak berat siksana. Bagi siapa? Bagi orang yang tahu. Ya contoh begini Pak. Kita perbandingan ya. Ketika orang sedang puasa, ini minum air, sengaja tahu hukumnya ketika puasa tidak boleh minum. Batal tuh Pak? Batal kan? Punya konsekuensi, dia kena sanksi. Harus apa? Harus kodok. Kenapa? Karena dia tahu hukumnya, dia sengaja melakukannya. Maka batal puasanya, dosa deh, dosa ya, terus kudu dikodok nanti. Coba bedakan dengan orang yang baru masuk Islam, tidak tahu hukumnya, terus minum. Tidak batal karena apa? Karena dia tidak tahu. Atau tidak sengaja. Itu juga tidak batal. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya al-alim, al-jahil, ya, kalau orang tidak tahu sama sekali, dia tidak batal, tidak dosa. Tapi kalau orang alim yang tahu melakukan itu, batal puasanya, batal sholatnya, kamu sholat tayammum. Ya. Nah, makanya pantas kalau dikatakan apa? Siksanya itu lebih berat daripada orang yang bodoh. Kenapa? Karena ada ilmu tapi tidak digunakan ilmu tersebut. Makanya oleh Allah dikatakan apalah takilun. Ari maneh teh baroga akal teh sih? Ya gitu nya. Ya boga akal atuh kunaon boga akal, teu dipake akalna. Ya gitu dah. Apalah takilun, apakah kamu tidak berakal? Ya, tidak paham, tidak mengerti akan buruknya pekerjaan kalian. Yaitu apa? Ya, tak muruna, menyuruh orang berbuat baik, tapi watan sauna, kamu melupakan dirimu sendiri. Nah itulah hadirin rahimakumullah surat Al-Baqarah ayat 44. Kita lanjutkan kepada 45. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ya. Wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah atas urusan dunia dan akhiratmu. Caranya bis sabri, dengan sabar. Yang kedua wassolati, dan sholat. Wa innaha, dan sesungguhnya sholat itu lakabiratun, benar-benar berat sekali, illa al khosyin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah para hadirin rahimakumullah,
Ini ayat nyambung dengan ayat 43 tadi. Allah menyuruh kepada Bani Israel untuk mendirikan sholat. Nah, di sini katakan fungsina sholat. Wasta'inu, mintalah utlubul ma'unah dalam tafsirnya. Carilah ya pertolongan Allah melalui sabar. Atau wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah atas urusanmu bisobri, dengan sabar. Nah, para hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya kita ini banyak kebutuhan. Ya, terutama yang paling diperhatikan oleh kita kebutuhan dunia. Ya, kalau kebutuhan akhirat lah ya biasa-biasa lah. Tapi kebutuhan dunia udah kumat cenah yeuh. Kudu kieu usaha kudu kieu. Lamun teu kieu untungna gede. Mun kieu untungna segede kumaha carana. Coba. Wah, terus dipikirkan. Ya. Boleh sok teu naon. Kenapa tidak? Karena kata Nabi, ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh sholat dan puasa. Kecuali dengan apa? Alhammu fil ma'isyah. Ya, memikirkan ma'isyah, bagaimana ini bisa mendapatkan uang untuk nafkah istri dan anak. Hamu itu bisa menghapus dosa. Ya. Nah, para hadirin rahimakumullah. Jika kita mendapatkan atau ada satu urusan yang begitu berat, maka gunakanlah alat yang diberikan oleh Allah ini. Apa alatnya? Bis sholat, bis sobri, dengan sabar. Nah sekarang apa itu sabar? Sabar itu menurut bahasa al-habsu, menahan. Ya, menahan lapar, menahan haus, menahan bicara. Ya, itu dikatakan sabar. Ya, menahan amarah itu juga dikatakan sabar menurut bahasa. Tapi menurut istilah sabar itu dengan 3 komponen. Ada satu sabar menurut istilah. Yang disebut sabar itu adalah satu, dengan hati ar-ridho bil qada wal qadar. Ridho kepada qada dan qadar. Ridho dengan hati akan keputusan Allah. Kemudian yang kedua, ya, as-sabru ada musyakwa bilisan, tidak mengeluh dengan lisan. Karena mengeluh biasa we, padahal kudu sakit. Damang alhamdulillah sehat. Boro-boro ta. Dohirna manaon? Yang berat. Untuk makan di curhat, hayang kumanya, cenah hese, cenah. Pensiun mah gaji teh cenah duh leutik cenah gitu. Ngeluh we lisan teh. Teu sabar eta. Ya. Yang ketiga, ya, perangkat sabar itu dengan badan, yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Nah, jadi Bapak sekalian, kalau hati kita ridho dengan ketentuan Allah, lisan tidak mengeluh, ya, kemudian badan tidak digunakan untuk maksiat, berarti kita sudah pada posisi sabar. Ya, itu. Nah, sabar ada 3 objeknya. 1, sabar dari taat. 2, sabar atas maksiat. 3, sabar atas musibat. Tuntunan semuanya. Taat, maksiat, musibat. Bagaimana sabar terhadap taat? Sabar terhadap taat adalah senantiasa berusaha untuk taat. Kenapa kau berusaha? Karena di tubuh ini ada yang menghalangi, ada yang narik supaya kita tidak taat. Siapa dia? Nafsu dan setan. Tapi kita berusaha untuk mengalahkannya sehingga tunduk kepada aturan Allah, ya, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah secara optimal. Itu berarti kita sudah sabar pada ketaatan. Yang kedua, as-sabru anil maksiat. Bagaimana sabar terhadap maksiat? Adalah tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Ya, karena masuk Isya, kita ulang lagi, wasta'inu bis sabri was shalah.
ayat 45 di minggu yang akan datang. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.